Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Anggi Wayuda. Salam cabai. Oke bos-bosku semua, di video kali ini aku nggak bakal ngeprank, aku nggak bakal sekali eksperimen. Tapi di video kali ini aku cuma pengen cerita-cerita aja ya. Cerita tentang kayak banyak lah komentar di Instagram aku, di YouTube aku tentang keadaan aku kayak gini. Ya pertanyaannya tuh kayak orang-orang tuh pada penasaran gitu, kenapa kayak aku bisa seperti ini dan kejadiannya kapan, kenapa bisa gitu. Nah, jadi khusus di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan itu karena menurut aku banyak gitu orang yang kepo sama keadaan aku tapi mau nanya malu gitu atau segan karena takut aku marah atau takut aku tersinggung. Tapi sebenarnya jujur aku tuh udah berdamai sama diriku sendiri. Jadi mau kalian tanya ya aku nggak masalah gitu karena menurut aku untuk apa kita mensesalkan suatu keadaan yang udah tidak bisa diubah dan sudah terjadi. Cukup jadikan sebuah pelajaran, bukan untuk disesalkan. Bener dah kan? Nah dari itu ketika orang ada nanya atau apa ya aku biasa aja. Justru ketika mereka minta masukan, apa sih yang bisa bikin kau bangkit? Ya aku dengan senang hati aku menjawab gitu. Justru ketika ada orang yang nanya seperti itu, menurut aku dia adalah orang yang peduli sama aku. Dia adalah orang yang care sama aku. Tapi dalam tanda kutip selagi dia masih sopan gitu. Karena kan ada nih orang yang dia kayak menjatuhkan seseorang demi bisa mendapat tawa orang lain gitu. Ibaratnya dia melucu tapi menjatuhkan orang lain. Itu aku nggak senang gitu. Oke teman-teman, langsung aja aku jawab pertanyaannya itu kenapa aku bisa seperti ini. Jadi aku kenapa bisa seperti ini itu karena aku korban kecelakaan. Kaki aku bisa seperti ini karena kaki aku kenapa seperti ini karena aku korban kecelakaan. Nah kejadiannya itu sekitar tahun 2015 waktu kelas 1 SMA. Nah itu aku ditabrak sama truk tangki adu banteng dari depan. Saat itu aku mau pergi sekolah gitu. Saat itu aku naik sepeda motor ya karena waktu aku SMA aku udah difasilitasi sepeda motor oleh orang tua aku. Jadi kejadiannya itu waktu pagi-pagi waktu pergi sekolah. Jadi rumah aku itu itu tempatnya itu masih desa atau perkampungan gitulah. Jadi masih banyak kebun-kebun kayak kebun sawit atau apalah gitu. Jadi yang namanya kebun atau daerah-daerah ya jauh dari perkotaan biasanya tuh kalau pagi atau dingin itu pasti banyak embun gitu, berembun lah gitu. Jadi jarak pandang berkendara itu minim gitu. Jadi saat itu keadaannya baru selesai hujan, jadi jarak pandang itu terganggu lah. Dan faktor lainnya yang bikin aku kecelakaan juga selain hujan itu waktu kejadian aku kecelakaan itu lagi musim kabut asap Riau. Nah, kabut asap Riau itu walaupun kebakarannya di Pekanbaru Riau sana, tapi asapnya itu nggak cuma di daerah itu, tapi meluas gitu. Bahkan ada yang sampai ke Singapura atau Malaysia gitu. Oke, banyak luas lah gitu tersebarnya. Nah, apalagi rumah atau alamat aku itu masih satu pulau dengan Riau atau Pekanbaru. Jadi asapnya itu sampai ke daerah rumahku, yaitu rumahku di Kota Binjai, Sumatera Utara. Jadi saat itu udah bencana kabut asap sampai Kota Binjai tambah lagi hujan. Ya udah jarak pandang sangat-sangat minim. Dan saat itu aku pergi sekolah dan itu tepatnya di pas tengah-tengah perkebunan. Jadi ada motor truk tangki minyak kelapa sawit juga. Jadi ya dia arah dari kota ke desa, sedangkan aku desa ke kota untuk sekolah. Jadi waktu di perjalanan tuh karena hujan, ya jarak pandang dia nggak melihat ada aku di depan.
Ya udah aku ditabrak, das. Adu banteng, bukan dari belakang atau aku yang nabrak, enggak, tapi dari depan, kepala jumpa kepala. Itu waduh, itu syukur alhamdulillahnya aku itu langsung pingsan gitu. Aku nggak ingat kejadiannya, jadi aku nggak ngalami yang namanya trauma berlebihan gitu soal berkendara. Dan syukur alhamdulillahnya lagi, waktu kecelakaan itu aku tuh terlempar ke parit atau selokan. Karena kalau aku nggak terlempar ke selokan, mungkin aku udah terlindas. Karena adu banteng ini teman-teman. Adu banteng aku campak dan aku terlempar ke selokan atau parit. Tapi teman-teman, walaupun aku tidak terlindas ataupun aku tidak hancur tertabrak sama truk tangki, tapi yang namanya tabrakan kan pasti ada luka. Ya kan? Ada luka. Kaki aku tuh luka karena ya hadapan gini lah. Pokoknya sampai banyak lah kaki aku tuh yang terluka, yang koyak itu banyak gitu. Jadi kan aku tabrakan, aku terlempar ke paret, dan di paret itu banyak yang namanya kotoran atau bakteri. Karena kan paret itu tempat pembuangan air orang gitu, tempat sampah. Jadi yaitu di saat kaki aku luka, aku terlempar ke parit yang banyak bakteri, dan situlah yang menyebabkan kaki aku itu terinfeksi. Tapi setelah kecelakaan aku tuh langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, itu di rumah sakit itu aku ada 10 hari lah. Dan di situ ya keadaan aku menurut aku nggak, gimana dibilangnya, luka pun juga nggak baik, cuman ya nggak ada lah kemajuan sama sekali gitu. Maka itu di 10 hari aku tuh pulang dari rumah sakit, aku beralih berobat ke dukun kampung atau dukun patah, atau biasa itu kem-kem lah gitu. Nah, selama di kem-kem aku ada sekitar 2 atau 3 minggu di rumah, tapi kaki aku nggak ada kemajuan sama sekali. Bahkan luka yang ada di kakiku itu sampai benana gitu teman-teman. Dan situlah mulai terjadinya infeksi-infeksi teman-teman. Pertolongan pertama yang banyak yang bilang kurang bersih, dan tambah lagi aku alih berobat. Dan saat itu aku berobat di rumah, tapi dukun patahnya atau kem-kemnya datang ke rumah. Nah, di situ teman-teman selama 2 atau 3 minggu yaitu ya nggak ada kemajuan sama sekali, dan aku dilarikan ke rumah sakit karena kaki aku tuh udah benana, sedangkan tulang penyambungannya itu tidak ada kemajuan sama sekali gitu. Yang ada malah parah. Dan setelah itu teman-teman, aku dibawa ke rumah sakit salah satu di kota terbesar di kota Binjai. Tetapi di rumah sakit itu aku gimana bilangnya? Aku di situ dirawat selama 2 atau sampai 3 hari gitulah. Tapi tidak ada pertolongan sama sekali, tidak ada ditangani sama sekali, teman-teman. Ya cuman dikasih obat penghilang sakit, infus, ya cuman begitu doang. Tapi nggak ada kayak gitu aku kayak dibawa ke ruang operasi kayak ditangani yang berlebih gitu, nggak ada gitu teman-teman. Cuman dipoto ronsen pokoknya cuman foto-foto gitu doang lah teman-teman. Dan karena mereka nggak sanggup, orang tua aku tuh udah pada bingung lah gitu, kayak udah khawatir gitu, ini gimana gitu. Sedangkan aku saat itu nangis aja gitu teman-teman, kayak kesakitan lah gitu, karena udah patah tambah luka gitu teman-teman. Itu kan aduh sakitnya nggak kebayang lah gitu teman-teman. Patah tuh 2 itu teman-teman, di daerah di pergelangan di bagian sini, di betis ini 2, di paha 1, ditambah lagi di bagian betis ini, di bagian kaki di bawah lutut ini itu banyak luka. Jadi udah nahankan sakit patah, nahankan luka lagi itu aduh. Biasanya orang nahankan sakit itu ada jamnya gitu, ketika habis obat, habis bius. Tapi ini tiap saat aku merasakan sakit gitu, jadi aku teriak-teriak gitu. Ya nggak tahan lah gitu, dan di situ orang tuaku khawatir gitu teman-teman. Ini gimana caranya? Ini apapun kita lakuin asal Anggi bisa sembuh, itulah orang tuaku bilang. Dan akhirnya ada
salah satu teman ayahku itu yang nawarkan untuk berobat di dukun patah lagi. Dan dia bilang gitu kayak meyakinkan bahwasannya dukun patahnya ini jamin lah bagus, terbaik. Karena ya gimana, orang tua aku udah panik nih, bingung nih, ini mau diobati kemana lagi, anak ini udah kesakitan, rumah sakit kayak nggak sanggup gini. Karena 2-3 hari nggak ada ditangani, ya semua orang pasti berpikir bahwasannya rumah sakit itu udah nggak sanggup nanganinya gitu. Jadi ya orang tua tuh udah bingung lah, udah blank lah, kayak gimana caranya nih, apapun kulakuin gitu. Dan akhirnya karena ada yang bilang seperti itu, berobat sini aja jamin pasti sembuh gitu. Ya udah, akhirnya aku dibawa ke dukun patah lagi dengan alasan jamin dan pasti sembuh. Dan aku berobat ke dia. Ya tadi karena dia bilang jamin pasti sembuh, tapi dalam tanda kutip biayanya mahal. Ya orang tuaku karena ya anaknya lagi sakit dan apapun bakal dilakukan, ya udah, ayahku bilang nggak masalah biaya harganya berapa, yang penting anak aku sembuh. Ya udah, aku jadi alih berobat lagi ke dukun patah selama hampir sebulan lebih. Aku berobat dukun patah itu dan banyak biaya keluar, tapi ternyata nggak sembuh juga teman-teman. Yang ada makin parah. Yang kemarinnya luka itu cuman gimana bilangnya, ya biasa kita cuman lihat luka ini ya merah gitu kan teman-teman. Kalaupun benana ya paling dipijit putih gini selesai gitu teman-teman. Ini setelah aku berobat sama dia selama sebulan lebih, ini udah bukan merah lagi teman-teman. Bahkan kaki aku ini udah hitam, lebam gitu, kayak ya udah kayak nggak ada aliran darah lewat lagi gitu teman-teman. Karena udah sampai sebulan lebih gitu. Ya bukan sembuh, mungkin parah gitu. Walau ya awalnya katanya jamin ini pasti sembuh gitu, tapi ya nggak ada perubahan juga gitu selama sebulan. Dan bukan hanya itu teman-teman, yang awalnya cuman benanah, ya luka wajar sih benanah, mungkin karena ada kotoran kurang bersih kan. Ini udah dagingnya sampai hitam, lebam, bahkan maaf cakapnya sampai ada ulat-ulat kecil yang keluar gitu teman-teman. Dan di situ orang tua aku makin khawatir, makin takut, dan itu aku dibawa ke rumah sakit lagi teman-teman. Di rumah sakit Kota Binjai lagi, dan di situ dokternya yang bilang nggak sanggup, suruh bawa ke Medan, dan suruh bawa ke rumah sakit Medan. Tapi karena orang tua aku, ayah aku ada kenalan dokter, ya udah ayahku bawa ke rumah sakit kenalan ayahku itu tadi. Dan waktu dibawa ke rumah sakit kenalan ayahku itu tadi, yaitu dokternya pun udah terus terang bilang ke ayahku bahwasannya berat kesempatan untuk kakinya sembuh gitu, karena udah sampai berulat gitu, dagingnya pun udah lebam. Tapi ya karena diakuan ayahku, dokter itu bilang udah bawa ke Medan aja, karena di Medan banyak rumah sakit besar, fasilitasnya lengkap, mungkin kesempatan sembuhnya itu lebih besar. Dan akhirnya aku dibawa ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit terbesar di Medan. Dan di situ adalah rumah sakit kelima aku teman-teman. Selama 3 bulan aku kecelakaan, itu adalah 2 bulan aku kecelakaan, 2 bulan lebih aku kecelakaan, itu adalah rumah sakit kelima yang aku datangi teman-teman. Dan di rumah sakit itu, gitu aku masuk ke rumah sakit, aku dibawa ke ruang IGD, dokter datang bilang langsung ya seperti itu teman-teman, kakinya ini harus diamputasi aja karena udah parah. Dan di situ aku langsung marah teman-teman, aku langsung nangis gitu, kayak dia dokter, ini rumah sakit besar, kenapa dia langsung ngambil tindakan, nggak mengusahakan dulu gitu. Dan di situ aku marah karena seperti itu, dia langsung bilang ini kaki udah parah, langsung ini harus diamputasi gini-gini, kenapa dia nggak mengusahakan dulu gitu. Di situ aku nangis teman-teman, situ aku kayak kok kayak gini gitu, dia dokter loh, dia orang pintar, rumah sakit ini besar, kenapa dia langsung ngambil tindakan, nggak langsung mengusahakan dulu gitu, kenapa nggak ngambil usaha dulu gitu teman-teman.
Dan akhirnya ya udah, dokter nggak langsung amputasi ke aku karena aku nggak izin. Dan dia juga nanganin, dia juga kayak dibersihkan, terus kayak ya dikasih obat gitu lah teman-teman. Dan dia bilang selama 2-3 hari kita lihat perkembangannya gimana. Ya udah, dan di situ dokter manggil kedua orang tuaku teman-teman. Dan di situ dokter bilang kedua orang tuaku memang keadaan kaki aku ini udah parah, karena udah sampai keluar nanah, bahkan dagingnya udah hitam, bahkan maaf cakapnya kalau kaki aku diangkat gini dagingnya itu udah lepas, udah busuk ya teman-teman, dia bilang. Dari situ aku udah kayak sebenarnya aku juga udah ya apapun yang dilakukan dokter aku terima, cuman ya usaha dulu gitu, jangan langsung ngambil tindakan gitu. Jadi karena dokter lihat katanya 2-3 hari gitu, sampai ya seminggu lah paling lama, kalau ada kemajuan ya nggak bakal kita amputasi, tapi kalau tidak ada kemajuan sama sekali ya itulah jalan satu-satunya. Ya udah, jadi aku dibawa rumah sakit, aku dipindahkan ke ruangan. Nah, ruangannya ini teman-teman bukan ruangan inap seperti biasa. Aku diletak di ruangan isolasi. Nah, di mana ruangan isolasi itu adalah tempat di mana pasien-pasien yang udah gawat teman-teman, yang ya udah perlu penanganan khusus lah teman-teman, kita bilang. Aku diletak di ruang isolasi itu teman-teman. Nah, aku kan nggak tahu nih bahwasannya amputasi itu di jalan terakhir. Jadi waktu di ruang isolasi itu kan luas, itu ruang isolasi yang luas. Jadi aku heran gitu, selama 2-3 hari itu kenapa mama aku sama ayah aku tuh nangis terus gitu. Ini kenapa loh, kok mereka nangis terus, sedih terus gitu. Permasalahannya aku aja kuat, masa orang tua aku nggak kuat gitu. Seharusnya kan mereka nguatkan aku, mereka pura-pura kuat supaya aku lebih kuat, bukan aku yang sakit nguatkan mereka. Aku pikir seperti itu teman-teman. Tapi ya gimana lagi, ya udahlah, mungkin mereka sedih karena melihat anaknya kayak merasakan sakit kayak aku gini. Nah, aku terus berobat selama 2 atau 3 hari gitu. Dokter datang lagi ke ruangan aku gitu, nanya ada kemajuan atau enggak. Dan di situ ya selama itu aku juga nggak ngerasakan ada kemajuan, bahkan mata aku tuh sampai udah blur gitu, udah kabur gitu, udah kabur, udah susah lah melihat gitu. Bahkan aku main handphone aja itu udah nggak jelas, bahkan TV aja juga nggak jelas. Dan situ aku bilang, dok, kenapa mata saya kabur, dok? Dan di situ dokter langsung kaget teman-teman, langsung gimana, langsung wah ini udah parah gitu. Dan situ dokter manggil orang tuaku di luar, dan situ dokter bilang, Bu, ini kaki Anggi udah infeksi parah, ini virusnya udah ke mata dia, dan kalau virus udah ke mata ini bakal lari ke jantung, dan waktu virus lari ke jantung itu paling lama 2 minggu. Dan kalau virus udah lari ke jantung ya udah pasti selesai gitu. Pokoknya inti ceritanya gitulah dokter bilang. Dan dokter itu ngomongnya di luar pintu ruangan aku, dan karena isolasi itu ruangannya hening, jadi aku dengar itu. Di situ aku langsung shock gitu. Aduh, aku langsung kayak gimana gitu lah, kayak nangis aja gitu. Terus ya mama aku sama ayah aku tuh datangnya aku terus gitu, dia bilang, Bang, pokoknya bujuk aku amputasi gitu lah. Nah, aku juga nggak mau teman-teman, aku masih kenolak, tapi orang tua aku nangis terus gitu. Orang tua aku terus berusaha gitu. Dan di situ aku langsung pikir, aku udah capek nyusahin orang tua, aku udah capek bikin orang ini lelah. Aku sakit, mereka masih pengen sembuh. Mereka yang ngasih makan aku dari kecil, mereka yang biayain aku dari kecil. Tapi saat aku nyawaku dari ujung tanduk seperti ini, mereka aja masih mengharapkan aku hidup. Kenapa
Aku yang tidak pernah memberi mereka apapun, aku malah menyerah. Dan situ aku pikir, aku hidup adalah kebahagiaan mereka. Kapan lagi aku bisa membahagiakan mereka gitu. Aku langsung pikir, kalau aku meninggal, kalau aku lewat, ya aku cuman selama hidup cuma bisa nyusahin mereka gitu. Aku nggak bisa bantu mereka. Situ aku kayak bener-bener bimbang lah gitu. Kalau aku nggak diamputasi aku bakal lewat, walaupun nyawa di tangan Tuhan. Tapi kan dokter itu pintar, dokter itu tahu. Tapi kalau aku diamputasi, aku bakal kehilangan semua yang udah aku jalani selama ini. Mulai dari cita-citaku, hobi aku, bahkan kebiasaan aku. Hobi aku udah pasti nggak bisa aku jalani lagi, karena hobi aku tuh futsal sama main balap sepeda. Dan kalau aku udah mutasi, ya udah aku udah nggak bisa jalani hobi aku. Dan cita-cita aku yang udah aku impikan dari kecil bahkan lewat. Aku udah nggak bisa jadi tentara lagi, aku udah nggak bisa kerja di pelayaran lagi. Tapi ya aku pikir gini, nggak mungkin Tuhan ngasih ujian yang aku nggak sanggup. Dan karena dulu aku pikir gini, ya ngapain lagi aku hidup kalau aku punya keadaan kayak gini. Aku bisa apa kalau aku punya kayak gini. Tapi aku pikir lagi, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak akan menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Dan kalau Allah memberi ujian yang besar, pasti di belakangnya ada hikmah besar juga gitu. Walaupun aku masih berat, tapi aku pikir ya udah, mungkin ini jalan Allah. Dan daripada orang tua aku terus-terusan nangis dan orang tua aku kehilangan aku, dan aku nggak ada kesempatan untuk membahagiakan orang tua aku, ya udah, aku mau diamputasi. Dan setelah aku pikir panjang, dan akhirnya aku manggil keluarga aku. Aku manggil kakak aku keluarga 3 bersaudara, kakak aku 2. Aku manggil semualah, pokoknya keluarga aku kumpulin, aku nanya ke mereka satu-satu. Aku bilang, kalau aku nggak diamputasi, aku bakal meninggal. Tapi kalau aku diamputasi, kalian malu nggak punya adik kayak aku, punya saudara kayak aku? Dan di situ beruntungnya aku punya keluarga yang selalu mensupport aku dan selalu menerima aku apa adanya. Mereka jawab, kami nggak pernah malu punya adik kayak kau, mau seperti apapun keadaanmu. Mama aku juga bilang, mama nggak akan malu punya anak seperti kau, walaupun keadaanmu seperti itu. Dan situ aku langsung bilang, yaudah aku mau diamputasi. Walaupun aku mau diamputasi, tapi dalam hati aku tuh kayak nolak. Aku bakal jadi apa? Aku bisa apa setelah ini? Aku pasti kehilangan semuanya gitu. Tapi kembali lagi aku harus percaya, pasti ada hikmah besar di balik ini. Dan itu akhirnya aku diamputasi. Dan waktu diamputasi itu pun aku masih kayak bimbang gitu. Aku masih mikirkan, ini apa nih, aku bakal seperti apa gitu. Ini gimana gitu. Tapi ya aku kembali lagi, aku pengen bahagiakan orang tua aku. Kalau aku nyerah, ya udah, aku selesai, nggak ada kesempatan untuk membahagiakan orang tua aku lagi. Dan situ aku pikir, ya udahlah, pasti ada jalan untuk membahagiakan orang tua aku walaupun keadaan kayak gini. Udah, akhirnya aku diamputasi. Dan setelah diamputasi itu aku ada sekitar 2 tahun aku nggak berani keluar rumah. Aku tuh di rumah aja. Dan di situ orang tua aku tuh terus bujuk aku, ayo bang, bangkit, ayo Nggi bangkit, jangan gini terus. Tapi ya
Gimana sih kalau kita punya keadaan beda di antara orang-orang lain? Pasti kita minder gitu kan. Ya itu yang aku takutkan, aku masih minder gitu. Tapi orang tua aku, saudaraku terus mensupport, ayo. Manusia itu yang dipandang bukan fisiknya, tapi apa yang ada di dalam hidupnya. Baik itu karyanya, kemampuannya, dan kebaikannya. Bukan bentuk fisiknya. Itu yang orang tua aku selalu bilang. Tapi aku tetap nolak, teman-teman. Nggak mau. Dan sampai akhirnya ada satu kejadian yang buat aku bangkit. Ya mungkin udah 20 menit teman-teman. Ya ini aja lah teman-teman. Kalau nanti kalian mau cerita selanjutnya, nanti bakal aku ceritakan. Ya mungkin di season ini aku sampai sini aja. Aku cerita kenapa aku diamputasi. Dan buat teman-teman semua, kalau kalian penasaran sama cerita aku, kisah aku, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah atau DM aku. Atau ya bagi yang ada WhatsApp aku, WhatsApp aja nggak apa-apa, chat aja. Jangan segan teman-teman. Selagi kalian bertanya dengan sopan, kalian adalah teman aku. Justru orang yang mau bertanya tentang keadaan aku, dia adalah sahabat aku karena dia pengertian dan peduli sama keadaan aku. Oke, mungkin teman-teman itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Pokoknya sehat-sehat buat kalian semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang beragama Islam. Dan semoga sehat-sehat terus untuk kalian semua. Mungkin itu saja. Selamat malam, siang, sore, selamat ulang tahun, nggak serah lah mau selamat apa. Baik, terima kasih teman-teman.